Shalom Bapak Ibu dan para pemuda gereja yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis 17 Maret 2022, saya Pendeta Nusliur bersama dengan Ibu Nana Liur mengajak kita semua untuk bersatu bersama dengan metode 4M. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu pada hari ini. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau melalui saat teduh kami hari ini. Hadirlah dan berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, ayat renungan kita hari ini terambil dari bahan saat teduh Sinode GKO, yaitu Kisah Para Rasul 8 ayat 12 dengan tema integritas diri mengalahkan penguasa dunia. Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang kita renungkan ayat ini dengan bantuan pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan mereka di ayat ini? Mereka di sini adalah rakyat Samaria yang selama ini mengikuti Simon si penyihir. Apa yang terjadi dengan mereka? Sekarang mereka semua percaya kepada Filipus dan memberi diri dibaptis. Apa yang telah dilakukan Filipus dalam ayat ini? Filipus memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus. Pak, siapakah Filipus yang disebutkan di ayat ini? Filipus yang diceritakan di perikop ini bukanlah Filipus yang merupakan salah satu dari 12 murid Yesus yang biasa disebut rasul-rasul. Jadi siapakah Filipus yang diceritakan di ayat ini? Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7, kita membaca bahwa Filipus merupakan salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melakukan pelayanan sehari-hari atau diakonia bagi jemaat yang pada waktu itu makin bertambah banyak. Dalam gereja saat ini, ketujuh orang ini dapat disebut sebagai diaken. Dalam pasal 6 ayat 3, para rasul menetapkan kualifikasi bagi ketujuh orang ini, yaitu terkenal baik, maksudnya hidupnya memberikan kesaksian yang baik, reputasinya baik, orang tidak menyaksikan hal yang buruk tentang hidupnya. Yang kedua, penuh roh, maksudnya hidupnya senantiasa berada dalam pimpinan Roh Kudus, bukan dikuasai oleh keinginan daging. Hidupnya menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Yang ketiga, penuh hikmat, maksudnya dia hidup di dalam firman Allah setiap hari, karena hanya firman Allah yang dipraktekkan setiap harilah yang dapat menjadi hikmat kebijaksanaan dalam hidupnya. Inilah integritas atau karakter yang bisa kita pelajari dari Filipus. Ada kesatuan yang utuh antara hidupnya dengan kata dan perbuatan, sehingga ketika ia memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, mujizat terjadi. Terjadi kelepasan dari kuasa roh jahat, terjadi kesembuhan jasmani, terjadi pertobatan. Orang-orang yang sebelumnya takjub kepada perbuatan sihir Simon, mereka sekarang percaya dan memberi diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua ini terjadi bukan karena kehebatan Filipus, tetapi kuasa Allah yang sangat dahsyat itu bekerja melalui Filipus yang senantiasa membangun integritas atau karakternya di atas kebenaran firman Tuhan. Wow, luar biasa firman Tuhan hari ini. Berarti bukan hanya para pelayan gereja, tetapi setiap orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya harus memiliki integritas ya Pak dalam hidupnya. Ya betul, setiap orang percaya diberi mandat oleh Yesus untuk memberitakan Injil.
Apapun profesi kita, latar belakang ekonomi atau pendidikan kita, kita dapat memberitakan Injil melalui kehidupan kita sehari-hari. Hidupilah Injil yang kita beritakan dan beritakanlah Injil yang kita hidupi. Itulah integritas kita. Maka kuasa Allah itu akan bekerja dahsyat melalui kita. Banyak orang akan percaya kepada Tuhan Yesus dan mengalami kesembuhan serta pemulihan. Hidup mereka diubahkan ketika mendengar berita Injil dan melihat kehidupan pemberita Injilnya. Nah, tokoh perdamaian dan pejuang kemerdekaan India, Mahatma Gandhi, seringkali mengutip kata-kata Yesus dari khotbah di bukit. Seorang misionaris Amerika bernama Stanley Jones mengajukan pertanyaan kepada Gandhi, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya menolak keras untuk menjadi pengikut Kristus? Gandhi menjawab, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini, katanya lagi. Gandhi mempunyai pandangan seperti itu karena memiliki pengalaman buruk dengan orang Kristen saat ia bekerja sebagai seorang pengacara di Afrika Selatan yang menjalani sistem apartheid. Gandhi muda sangat tertarik dengan kekristenan dan ia mempelajari Alkitab dan ajaran-ajaran Kristus. Bahkan kabarnya ia pernah serius mempertimbangkan untuk menjadi seorang Kristen. Pada suatu hari Minggu ia pergi ke gereja. Ketika ia hendak melangkah masuk ke gereja, ia dicegat di pintu gereja oleh seorang Kristen kulit putih. Orang itu menghadang dia sambil bertanya, "Mau kemana kamu, orang kafir?" Gandhi menjawab, "Saya ingin mengikuti ibadah di sini." Orang Kristen itu kembali menghardik dia dengan berkata, "Tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Enyahlah dari sini atau saya akan minta orang untuk melemparkan kamu keluar." Keangkuhan orang Kristen inilah yang menghentikan langkah seorang Gandhi untuk menjadi pengikut Kristus. Sangat menyedihkan jika Injil ditolak karena pemberitanya tidak hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Pemberita dan pemberitaan harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita lakukan saja firman Tuhan dan Tuhan akan menyempurnakan kita dari hari ke hari. Puji Tuhan untuk firman-Nya hari ini. Saya berkomitmen, saya akan terus membangun dan menjaga integritas hidup saya dengan cara mendengar dan melakukan firman Tuhan, memberi diri dipimpin Roh Kudus, dan mematikan keinginan-keinginan daging saya setiap hari, agar hikmat, kuasa, dan kehidupan Allah boleh mengalir melalui hidup saya, dan banyak orang boleh mengalami kasih dan kebaikan Kristus melalui kehidupan saya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita lakukan komitmen kita, hidupilah Injil yang kita beritakan, dan beritakanlah Injil yang kita hidupi. Roh Kudus menolong kita selalu. Mari kita tutup satu teduh kita dengan doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bersedia pergi memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus melalui hidup kami sehari-hari. Tolong kami ya Roh Kudus agar terus-menerus menjaga hidup kami dengan kebenaran-Mu, memberi diri dipimpin oleh Roh-Mu, menyalipkan kedagingan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, sehingga pengurapan-Mu turun atas kami, dan biarlah kasih, hikmat, dan kuasa-Mu mengalir melalui kami, sehingga melalui hidup kami banyak jiwa yang akan diselamatkan, disembuhkan, dan dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.